Assalamualaikum Bu Rianti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Agus sendiri bagaimana kabarnya? Oh, saya agak tegang nih Bu, dan duduk juga. Kok bisa tegang? Nah, sekarang coba Bapak ambil nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya, Pak? Sekarang lebih lega Bu, lebih tenang. Alhamdulillah. Untuk hari ini, Bapak akan melakukan coaching pada rekan Bapak. Nah, ada beberapa hal yang harus kita diskusikan nih, Pak. Apa Bapak sudah mempersiapkan untuk melakukan coaching? Saya sudah menyiapkan alur tirta, terus sudah saya sesuaikan dengan prinsip coaching juga Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Wah, bagus tuh, Pak. Jadi, coaching kali ini, coach dan coachingnya akan saya amati ya, Pak, dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak ketahui. Kemudian, Bapak juga sudah menyiapkan pertanyaan, alur tirta dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching, serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih, Pak? Saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh, Bu. Jadi, ada 3 kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ya, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan kesadaran penuh. Tapi kompetensi mana, Pak, yang secara spesifik ingin Bapak diobservasi? Kalau secara spesifik, yang ingin saya kembangkan yang pertanyaan berbobot, Bu, karena dengan pertanyaan berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang beliau bisa tergali sehingga beliau bisa menentukan jawaban atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali itu, Pak. Indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Uh, saya ingin coach bisa menemukan langkah-langkah Bu atau rencana aksi serta solusi atas permasalahannya. Wah, luar biasa. Tujuan Bapak itu luar biasa, Pak. Tetap semangat ya, Pak. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk praobservasi sudah kita laksanakan. Sekarang silahkan Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak. Oh ya Bu, terima kasih Bu atas kesediaan Ibu mendengarkan keluhan saya dan terima kasih juga atas dorongan semangatnya. Saya izin pamit dulu ya Bu. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Ini Pak, saya ingin cerita dengan Bapak. Boleh Pak. Perasaan Bapak hari ini seperti apa? Nanti dulu. Kalau perasaan saya sekarang ini sih tenang sih Pak. Tapi ada kegalauan ini Pak di perasaan saya Pak. Tenang ya, alhamdulillah. Galau sedikit nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak tenang. Nah, jadi ngomong-ngomong, topik apa nih yang Bapak ingin ungkapkan tentang kegalauan tadi? Nah, kegalauan saya ini Pak terkait dengan pembelajaran Pak. Nah, pembelajarannya itu pembelajaran diferensiasi di kelas Pak. Saya itu ingin mendapatkan pencerahan Pak dan penguatan agar saya ini soalnya masih ragu Pak terkait dengan pembelajaran diferensiasi Pak. Nah, tujuan saya ini supaya saya ngobrol dengan Bapak ini biar galau saya tuh hilang Pak terkait pembelajaran diferensiasi. Ya, baik Pak Wisnu. Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, apa nih yang Bapak inginkan dari obrolan kita hari ini? Tujuannya apa kira-kira? Nah, tujuan saya ini Pak,
Saya itu pengen mendapatkan gambaran yang jelas gitu Pak, terkait pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi proses di SMP Pak, terutama yang saya ajar nih kan di SMP di kelas 8 itu Pak. Oh iya ya, di kelas 8 Pak ya. Jadi Ya, Pak Wisnu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi di SMP kelas 8. Seperti itu Pak ya. Nah, sekarang situasi pembelajaran berdiferensi seperti apa sih yang sudah Pak Wisnu lakukan? kalau yang sudah pernah saya lakukan itu berdiferensiasi produk, Pak. Jadi siswa itu memberi apa? Membuat produk yang berbeda-beda, Pak, waktu itu. Jadi siswa membuat bentuk iklan dengan produknya beda. Ada yang buat poster, kemudian ada yang buat video, kemudian ada yang buat rekaman suara, Pak. Nah, kali ini, Pak, saya itu mau berdiferensiasi proses, Pak. Saya juga telah melakukan asesmen diagnostik awal ke siswa-siswa saya. Nah, kemudian saya sudah mengelompokkan mereka itu ke dalam 3 gaya belajar, yaitu kelompok visual, kelompok auditori, dan juga kelompok kinestetik, Pak. Oh, luar biasa Pak. Bapak ini sudah melakukan pemetaan kebutuhan murid. Salah satunya yaitu dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok yang Bapak sebutkan tadi, ada kelompok visual, auditori, kemudian kinestetik. Kelompok mana yang paling banyak di antara ketiganya, Pak? Kalau dari hasil tes diagnostiknya itu, Pak, 3 kelompoknya itu ada semua, Pak. 3 kelompok gaya belajar di kelas itu. Oh, jadi hampir sama jumlah tiap kelompoknya gitu, Pak ya? Ya, betul, Pak. Betul sekali. Iya, iya. Terus pilihan apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dengan minat siswa dapat terpenuhi? Kemudian apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi produk itu terwujud? Rencana aksinya bagaimana, Pak Wisnu? Rencananya itu, Pak, itu saya akan membuat proses pembelajaran itu yang menyenangkan, Pak, yang sesuai dengan minatnya mereka, Pak. Dan pilihan saya yang miliki itu mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran itu dengan media juga yang beragam, Pak. Misalnya media audiovisual, kemudian ada LKPD-nya juga, Pak. Kemudian seperti kelompok gaya belajar visual, saya itu menyiapkan materi itu gambar-gambar, Pak. Nah, untuk yang kelompok audio saya akan menampilkan suara. Nah, untuk kelompok yang kinestetik saya akan membuat lembar kerja, Pak, agar mereka dapat mendemonstrasikan lah, Pak, materi yang telah ditentukan. Oh, iya, iya, iya. Baik, Pak Wisnu. Nah, selanjutnya, Pak, komitmen apa yang akan Pak Wisnu lakukan dari rencana yang sudah Pak Wisnu sampaikan tadi agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan maksimal? Kalau untuk komitmennya sendiri, Pak, yang akan saya lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk memantau, Pak, saat saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga akan melakukan refleksi kepada murid, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Seperti itu, Pak. Luar biasa, Pak Wisnu. Dengan evaluasi dan refleksi Pak Wisnu, tentu Pak Wisnu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, langkah awal apa yang akan Pak Wisnu lakukan atau yang sudah direncanakan untuk tahap persiapan, Pak? Nah, kalau untuk langkah awalnya, Pak, pasti persiapan saya itu saya akan membuat rencana pembelajaran, Pak, atau modul ajarnya. Kemudian saya menentukan media pembelajarannya, Pak, seperti audiovisual,
visual dan kinestetik, dan meminta murid saya itu untuk membawa alat dan bahan karena nantinya kan akan ada praktik oleh murid, Pak. Ya, betul, betul sekali, Pak. Kemudian Pak Wisnu rencananya kapan mau melakukan pembelajaran diferensiasi proses? Insya Allah minggu depan, Pak. Nah, saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan juga nih, Pak, dengan rekan sejawat serta kepala sekolah saya. Setuju, Pak, setuju. Pak Wisnu sudah merencanakan aksi nyata yang persiapan dan dukungannya harus diketahui dan disetujui oleh kepala sekolah serta rekan sejawat. Nah, serta mengungkapkan gaya belajar murid, Bapak juga menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses. Kemudian, bagaimana perasaan Bapak dan apa kesimpulan yang Bapak dapatkan dari obrolan santai kita ini? Ya, alhamdulillah, Pak. Setelah saya ngobrol dengan Bapak, saya itu merasa lebih terbuka dan tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan saya lakukan. Kalau untuk kesimpulannya, itu saya mendapat gambaran dan keyakinan, Pak. Juga saya mendapatkan solusi terhadap kegalauan saya yang saya hadapi ini. Kegalauan saya itu bisa teratasi dengan saya membuat RPP terlebih dahulu, kemudian memilih media yang bervariasi seperti audio, visual, dan praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan. Saya juga akan melibatkan rekan saya dan sekarang saya lebih bersemangat juga, Pak, dan ingin segera untuk melaksanakan pembelajaran itu di kelas. Terima kasih ya, Pak. Dengan adanya obrolan ini, rasa galau saya itu terobati dan saya lebih tercerahkan. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Wisnu. Pak Wisnu sudah bisa menemukan solusi dari berdasarkan potensi Bapak sendiri. Tetap semangat ya Pak ya. Insya Allah Bapak pasti bisa. Terima kasih Pak. Saya rasa saya cukup Pak. Saya mohon undur diri ya Pak. Saya pamit. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Wisnu. Hati harusnya. Kan saya yang jadi Wisnu. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Wisnu. Waalaikumsalam Pak. Ini Pak, saya tadi sudah mengamati proses pembelajaran diferensiasi yang Bapak lakukan di kelas. Luar biasa Pak Wisnu, keren. Wah, terima kasih Pak. Menurut Pak Wisnu, penampilan Bapak tadi gimana di kelas? Menurut saya ini Pak, menurut refleksi pribadi saya itu saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik Pak. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi proses sesuai dengan kebutuhan belajar siswa Pak. Tepat sekali Pak Wisnu. Dan menurut pengamatan saya, sama seperti itu juga. Bapak tadi sudah mampu mengakomodasi kemampuan siswa dan semuanya. Jadi menurut Pak Wisnu terkait metode dan media yang Bapak gunakan sudah efektif belum tadi? Kalau menurut saya Pak, metode dan media yang saya gunakan itu sudah efektif Pak. Indikatornya apa menurut Bapak sudah efektif? Saya berpandangan itu sudah efektif karena mereka itu aktif Pak dalam pembelajaran. Mereka dapat melaksanakan pembelajaran itu dengan baik dan terpusat kepada siswa Pak atau student center. Ya, luar biasa. Sangat setuju dengan Pak Wisnu. Ada indikator lain nggak Pak terkait yang sudah Bapak capai tadi? Nah, ada Pak. Dari hasil belajar mereka Pak. Hasil belajar mereka hasilnya memuaskan Pak. Alhamdulillah luar biasa Pak.
Nah, berarti dari pembelajaran ini, apa yang bisa Pak Wisnu simpulkan? Kalau berdasarkan itu, saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi, kemudian metode, serta media pembelajaran yang bervariasi, Pak, itu mampu mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, Pak. Baik gaya belajar yang auditori, visual, ataupun kinestetik. Kemudian, dengan adanya hal tersebut, pembelajaran itu berpusat pada siswa, Pak. Jadi kelasnya tidak monoton, kelasnya aktif seperti itu, Pak. Iya, setuju sekali saya dengan Pak Wisnu. Selanjutnya, ada tindak lanjut nggak dari Pak Wisnu setelah kita melakukan ini? Kalau ada, bentuknya seperti apa? Nah, kalau tindak lanjutnya sendiri, Pak, yang akan saya lakukan pasti tentunya saya harus terus belajar, Pak. Saya harus belajar tentang diferensiasi. Sudah ada diferensiasi produk yang saya lakukan, kemudian diferensi proses, dan nantinya juga akan ada diferensiasi konten, Pak, yang akan saya lakukan. Ya, ya, Dan ya. menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas lainnya, Pak. Wah, keren Pak Wisnu. Semangat sekali. Sepertinya dari obrolan kita ini sudah banyak yang kita dapatkan ya Pak ya. Pesan saya, tetap semangat. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya Pak Wisnu bisa meningkatkan lagi kompetensi yang lainnya. Kalau dari saya, sepertinya cukup Pak Wisnu. Sekali lagi, selamat dan terima kasih atas pencapaian Pak Wisnu hari ini. Ya, terima kasih kembali Pak. Saya mohon pamit undur diri Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wisnu. Wah, Pak Agus, luar biasa dengan praktik coaching yang telah Bapak lakukan sebagai coach. Yang saya amati, Bapak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal sudah kita obrolkan, nah ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan saat coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi telah kita bicarakan Pak Agus? Ini berdasarkan catatan saya ya Bu, yang saya lakukan tadi sudah sesuai dengan indikator dan sesuai dengan harapan saya. Tadi Koci sudah mengungkapkan juga kegalauannya, terus beliau juga sudah serta rencana yang akan dilakukannya. Koci selain memiliki tadi juga terbuka hingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Demikian Bu. Tadi saya juga sudah mengamatinya Pak, dan saya mohon izin untuk menyampaikan Bapak telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach sendiri. Waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut, serta komitmen yang ditentukan coach. Luar biasa Pak, Bapak sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, ke depannya akan Bapak kembangkan kompetensi yang mana Pak? Ke depan saya rencananya Bu mau mengembangkan lagi kemampuan dalam menghadirkan pertanyaan yang berbobot untuk coaching, tentunya dengan eksplorasi lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan adanya potensi yang tergali dari kompetensi saya sehingga dapat terus berkembang. Bagaimana perasaan Bapak setelah adanya supervisi ini? Sekarang saya lebih tenang Bu, dan bahagia tentunya karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya jadi lebih bersemangat lagi untuk melakukan teknik coaching di kesempatan yang akan datang. Demikian Bu. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang Bapak rasakan. Terima kasih Pak atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi tentunya dengan topik yang lebih bervariasi ya Pak. Semoga sehat selalu Pak Agus. Terima kasih Bu Rianti. Sampai bertemu di kesempatan yang lain lah Bu. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus.